Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pasar modal syariah. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Ratna Normawati, yang kedua ada Erlin Prawiti, kemudian ada Aisatul Munadoroh, yang keempat ada Amma Feni Fariska, yang kelima ada Elda Sufrotul Sania, yang keenam ada Dwi Irma Handayani, yang ketujuh ada Kustanti, yang terakhir ada saya sendiri, Kofifa Trisna Lestari. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Saya akan memaparkan materi yang pertama terkait instrumen-instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah yaitu barang yang diperjualbelikan dalam pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah itu berbeda dengan instrumen pasar modal konvensional. Dalam instrumen pasar modal konvensional itu menjual surat-surat berharga, kemudian seperti saham, obligasi, dan instrumen turunan seperti opsi, watron, dan reksadana. Sedangkan dalam pasar modal syariah itu yang diperdagangkan atau diperjualbelikan yaitu saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Instrumen pada pasar modal yang pertama adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari saham adalah dividen. Pembagian dividen ini ditentukan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham adalah pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria syariah. Yang kedua, obligasi syariah. Obligasi merupakan instrumen hutang dari perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari pembelian obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Perbedaan obligasi dengan saham adalah bahwa pembelian obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Instrumen obligasi syariah dapat diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istishaq, salam, dan murabaah. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, obligasi syariah menjadi tergantung kepada prinsip mana yang digunakan emiten. Yang ketiga adalah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan saran investasi campuran yang menggunakan saham dan obligasi syariah dalam suatu produk yang dikelola dari manajemen investasi. Manajemen investasi menawarkan reksadana syariah kepada investor yang berminat. Dana investor tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. Operasional pasar modal syariah. Yang pertama ada fungsi pasar modal syariah. Fungsi pasar modal menurut Medweli dalam penelitian Rifai tahun 2009 halaman 535. Yang pertama ada fungsi memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. 3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. 4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dan fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. 5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya, karakteristik pasar modal syariah. Menurut Medwali, karakteristik pasar modal syariah yaitu yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan kepada bursa efek. 2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. 3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek
diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan, keuntungan, dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. 4. Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Tur pasar modal di Indonesia. 1. Pengelola pasar modal. Yang pertama ada Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua ada lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Didirikan dengan tujuan menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang ketiga ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Di Indonesia dilaksanakan oleh PT KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu lembaga dalam lingkungan pasar modal Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Fungsi LPP adalah menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya yang keempat, ada penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek. Penyelenggaraan perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek. Penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dan berPEPAM, yakni antara lain Himpunan Pedagang Surat Utang Negara atau Himdamsun. Materi selanjutnya ada obligasi syariah. Dalam Islam, obligasi syariah dikenal juga dengan istilah sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab sukuk, yang merupakan bentuk jamak dari kata sak yang memiliki arti lembaran atau dokumen. Menurut fatwa DSN, pada poin ketiga, obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada tujuan obligasi syariah. Yang pertama, memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan Islam, diversifikasi basis investor SBN, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, dan juga memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional. Selanjutnya ada keuntungan dan manfaat berinvestasi di obligasi syariah atau sukuk. Yang pertama, dapat dimiliki oleh investor retail dengan nominal yang ringan dan tergolong investasi yang mudah dicairkan. Bagi penerbit, sukuk berperan sebagai alternatif sumber pendanaan yang mengalami defisit. Sukuk juga dapat diterbitkan oleh pemerintah. Selain itu, sukuk juga terjamin keamanannya. Selanjutnya, sukuk juga memberikan manfaat kepada investor yang melakukan investasi pada instrumen ini, yaitu yang pertama, memberikan imbalan yang dibayarkan secara periodik. Yang kedua, pembayaran imbalan dan nominal dijamin oleh negara. Yang ketiga, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder pada harga pasar. Yang keempat, terdapat potensi capital gain bagi sukuk holders. Yang kelima, instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, imbalan hasil sukuk dalam bentuk capital gain. Yang imbalan hasil sukuk dalam obligasi syariah atau sukuk dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama profit sharing, yang kedua ada capital gain, yang ketiga ada hak klaim pertama,
Yang keempat ada memiliki suku konversi. Konsep reksadana syariah dalam Fatwa DSN MUI nomor 20 TSN MUI 9 2000 disebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya tertuju kepada syariat Islam. Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah. Misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya, dan bisnis yang mengandung maksiat. Materi selanjutnya ada jenis reksadana syariah. Reksadana syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham, yaitu jenis reksadana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai modal awal dan guna mendapatkan pendapatan tetap. Jenis reksadana ini dengan mudah mempertahankan nilai modal awal karena tidak memiliki resiko kerugian yang umum terjadi pada efek saham. Namun, reksadana jenis ini sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola atau aktifannya dalam bentuk efek bersifat utang karena dapat menggunakan. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham. Reksadana jenis ini dalam melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola atau aktifannya dalam bentuk efek bersifat utang karena dapat memiliki saham yang secara umum mempunyai resiko yang tinggi, maka reksadana ini cocok bagi pemodal yang tidak keberatan untuk menanggung resiko kehilangan sebagian modalnya atau dana awal untuk mendapatkan kemungkinan perolehan pendapatan yang lebih besar daripada hasil depositnya. Yang ketiga ada reksadana saham atau equity fund. Jenis reksadana ini dalam melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola dalam efek bersifat ekuitas. Pada umumnya, efek saham memberikan kontribusi dengan memberikan hasil yang menarik dalam bentuk capital gain dengan pertumbuhan harga saham dan dividen. Yang keempat ada reksadana campuran atau discretionary fund, yaitu reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya karena investasi ini berorientasi lebih fleksibel dalam menjalankan investasi, yang berarti pengelolaan investasi dapat digunakan untuk berpindah-pindah mulai dari saham ke obligasi maupun ke deposito atau tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas trading. Selanjutnya, analisis studi kasus. Kelompok kami menentukan analisis penawaran efek syariah di pasar modal. Pasar modal menyediakan dana segar melalui mekanisme go publik dengan menerbitkan saham dan menyediakan dana dari penjualan saham. Perusahaan dapat juga menerbitkan obligasi kepada masyarakat luas dan membayar imbalan yang lebih rendah daripada imbalan yang harus dibayar melalui pinjaman perbankan. Penilaian suatu efek sangat dipengaruhi oleh kondisi kinerja keuangan perusahaan penerbitnya. Terdapat dua pendekatan, antara lain
Yang pertama, pendekatan fundamental. Pendekatan ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, antara lain penjualan, pertumbuhan penjualan, kebijakan dividen, RUPS, manajemen, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan analisis teknikal. Pendekatan analisis teknikal adalah analisis saham yang dilakukan dengan memprediksi harga saham di masa depan dengan melihat perkembangan harga saham dari waktu ke waktu, baik dilakukan secara manual maupun lewat bantuan program komputer. Dalam investasi di pasar modal seharusnya tidak berkisar pada prediksi naik turunnya harga saham dalam jangka pendek. Oleh karenanya, berinvestasi di pasar modal syariah harus dilakukan pada instrumen dari perusahaan yang solid, serta didukung oleh manajemen yang baik dan perencanaan bisnis yang jitu. Para investor harus berorientasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh pasar yang menyebabkan panic selling atau menjual karena panik disebabkan harga saham yang melonjak atau mungkin menurun drastis. Kemudian, untuk penanaman pasar modal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu transaksi di pasar perdana dan transaksi di pasar sekunder. Mekanisme dan tahapan perdagangan efek tersebut juga berlaku untuk perdagangan efek syariah di bursa efek. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah pelaksanaan perdagangan efek syariah di bursa efek tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, kita perlu mengetahui secara detail terhadap isu-isu syariah dalam pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap tahapan. Syariah merupakan bagian atau instrumen dalam transaksi di pasar modal. Setiap surat berharga yang masuk di pasar modal syariah harus melalui seleksi yang ketat pada indeks syariah, yaitu GII atau Jakarta Islamic Index. Seleksi tersebut merupakan bagian proses penawaran efek syariah sebelum ditawarkan kepada investor melalui pasar modal. Di antara indeks yang selalu diminati di tingkat investor adalah saham syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam transaksi di pasar modal. Harga tersebut memberikan syarat terhadap efek syariah dengan usaha utama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang diatur melalui Fatwa DNS MUI. Dengan keberadaan indeks syariah ini, maka Bank Islam, Tafakul, dan lembaga keuangan syariah lainnya memiliki alternatif untuk menginvestasikan dananya mereka kepada nasabah-nasabah mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.